Tidak ada perjuangan yang sia-sia dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai kontribusi yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Izin Pak, informasinya Pak Presiden dan Pak Prabowo ingin bertemu, informasi seperti itu, ada tanggapan Pak? Ya aja, masa saya nonton? Bertemu kan boleh. Tapi Pak Ganjar Dalam situasi seperti itu Pak? melihat hasil quick-count yang satu putaran ini bagaimana Pak? Kenapa? Melihat hasil satu putaran ini Pak. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya? Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit tanggapan Ganjar Pranowo soal hasil pemilu di tahun 2024 ini. Bahwasannya hasil pemilu untuk sementara bahwasannya Prabowo Subianto paling tinggi dari dua calon tersebut, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Namun Pak Ganjar memberikan pernyataan bahwasannya hasil tersebut belum bisa dipastikan kalau bukan dari KPU. Jadi kita tunggu saja, kita santai saja, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kita dapat mengapresiasikan pernyataan dari Pak Ganjar Pranowo ini. Tentunya kita menghormati perjuangan Ganjar Pranowo dan para relawannya. Inilah sosok pemimpin, mau kalah atau menangnya, kita harus menghormati Ganjar Pranowo. Apakah nanti Prabowo Subianto menang? Tentunya kita belum bisa pastikan karena KPU belum memproses, belum mengumumkan secara nasional. Jadi kita pendukung para Ganjar, kata beliau, bahwasanya kita harus menikmati. Namun saya ada kejanggalan terhadap pemilu di tahun 2024 ini. Betapa kecilnya hasil dari Ganjar saat ini, bakal lebih besar dari Anies. Kalau kita lihat secara kampanye, begitu besar antusias masyarakat terhadap Ganjar, tetapi dalam pemilu ini kok bisa malah kecil. Apakah ada permainan atau kecurangan? Namun kita teman-teman bisa melihat, kita tidak bisa menuduh secara terang-terangan, tetapi kita bisa lihat situasi saat ini memang sangat tidak baik-baik saja. Ya, kita harap saja siapapun nanti pemimpin di tahun 2024 ini menjalankan amanah dan menjalankan misi dan visinya untuk memajukan negara Indonesia ini. Bukan hanya dekat kepada masyarakat di masalah kampanye, tetapi bagaimana nantinya seorang pemimpin harus mengayomi masyarakat dan mementingkan rakyatnya dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Teman-teman, kalau kita lihat memang hasil pemilu di tahun 2024 ini cukup mengherankan. Bahkan hasil dari partai PDIP cukup lebih tinggi daripada partai-partai lainnya. Kenapa Ganjar tidak dipilih? Itu masalahnya. Padahal apakah ada permasalahan? Tentunya kita harus melihat teman-teman. Di sini ada kejanggalan juga. Jadi saya harap juga kita harus lebih mengetahui informasi-informasi. Saya tidak bisa mengatakan bahwasannya ini kecurangan dari nomor 2, ini kecurangan dari nomor 1. Tentunya ini adalah negara atau pesta demokrasi masyarakat. Dan kitalah yang memilih siapa pemimpin yang layak menjadi presiden dan siapa yang tidak layak. Inilah hati masyarakat. Tentunya kita tidak boleh menjelek-jelekan dari paslon. Kita menyebarkan secara berita-berita yang sesuai apa yang terjadi saat ini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kita harus semangat. Kita harus memberikan semangat dan antusias terhadap Ganjar, terhadap Anies Baswedan, terhadap Prabowo Subianto. Kita doakan saja nanti teman-teman, siapapun nanti pemimpin, ya seperti kita harap seperti Pak Jokowi Dodo. Namun situasi politik saat ini yang dipergunakan oleh Pak Joko Widodo memang ada kejanggalan dan banyak pengamat politik yang mengkritik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Ya sudahlah, karena kita juga bangga dengan kinerja Pak Joko Widodo selama 10 tahun yang memimpin negara ini
dan memajukan negara ini. Dan para tim sukses dari Ganjar pun memberikan apresiasi kepada Ganjar dan memberikan semangat kepada Ganjar karena melihat hasil tersebut lebih kecil daripada Prabowo Subianto. Karena kita lihat hasil Prabowo kalau tidak salah sampai 58%, sedangkan Ganjar hanya kalau tidak salah 22% dan Anies Baswedan 23%. Tentunya teman-teman sudah melihatlah hasil untuk sementara hitung cepat. Kita tidak bisa mengatakan bahwasannya Prabowo sudah menang dan bahwasannya Prabowo sudah bisa menjadi presiden. Belum, karena yang menentukan nanti adalah KPU yang diumumkan secara nasional. Jadi ya itu yang kita harapkan nanti, dan hasilnya juga tidak ada kecurangan, tidak ada melakukan berbagai hal untuk memenangkan Prabowo Subianto. Sebaliknya juga memenangkan Ganjar Pranowo. Kita adalah yang menentukan siapapun nanti presidennya, teman-teman. Ya, kita juga melihat antusias seperti Ganjar Pranowo, yang orang yang bersih, orang yang taat konstitusi, yang taat dengan aturan. Ya, kalau misalnya kalah juga, Ganjar tetaplah orang yang terbaik adalah Ganjar Pranowo, karena secara adab dan secara perkataan dan secara tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang baik dan bisa kita contoh. Namun siapapun nanti yang akan memimpin negara ini, semoga program-program yang dilontarkan kepada masyarakat berjalan, bukan hanya menarik audiens di saat kampanye. Nanti ya kita lihatlah ketika nanti dilantik, ketika misalnya sudah menjadi presiden, mereka terlihatlah. Karena ketika kita memberikan jabatan sama orang yang tidak bertanggung jawab, kelihatlah nantinya di saat menjabat. Karena ketika kita melihat karakter seseorang, kasihlah dia jabatan, maka terlihatlah karakter aslinya. Teman-teman, banyak yang mengapresiasikan perjuangan Ganjar saat ini. Ya, saya juga adalah pendukung paslon nomor 3. Saya memberikan apresiasi kepada Ganjar. Apapun yang terjadi saat ini kita nikmati saja. Kita tunggu saja. Bahkan Megawati juga sudah memberikan tanggapan. Kalau teman-teman ingin melihatlah secara langsung bahwasanya Megawati, Puan, dan tim suksesnya juga memberikan tanggapan. Karena ini adalah pesta masyarakat, pesta demokrasi masyarakat yang menentukan siapa pemimpin dan siapa yang tidak layak pemimpin. Ya, saya harap sih nantinya baik-baik saja dan tidak ada kekacauan dan tidak ada kecurangan, dan kita tunggu saja hasilnya nanti yang diumumkan oleh KPU yang secara langsung dan secara valid. Nah, teman-teman, kalau kita lihat juga nantinya, namun kita tidak sangka bahwasannya Anies lebih unggul juga dari Ganjar Pranowo. Saya heran juga, bahkan di Jawa Tengah bahwasannya Ganjar bisa kalah. Beda jauh dengan Prabowo Subianto, padahal itu adalah kandang dari Ganjar. Ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan pengamat politik, bahkan para pendukung-pendukung Ganjar. Dan bahkan di Solo juga bahwasannya banyak sekali dari kader partai PDIP. Bahkan Rudi juga memberikan tanggapan bahwasannya PDIP lebih unggul dari partai lainnya, tetapi Ganjar mereka tidak pilih. Apa masalahnya? Teman-teman, dimanapun Anda dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.